Equally brutal slaughter and arrest of 500,000 suspected communists from one end of Indonesia to the other. And the purge continues to this day. Halo teman-teman, balik lagi di Mantan Pegawai, channel yang membahas berbagai sejarah, terutama sejarah Indonesia. Bung Karno pernah berpesan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jargon singkat yang biasa kita dengar dalam forum pembahasan sejarah ini seakan membawa kita ke dalam peristiwa masa lampau. Perlu kita ingat kembali bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari peristiwa-peristiwa perjuangan yang sangat panjang. Salah satu peristiwa penting yang tak terlupakan dalam ingatan sejarah bangsa Indonesia adalah gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau seringkali disingkat G30S. Peristiwa berdarah yang sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan dan dipertanyakan banyak orang. Bagaimana jika 4 dekade setelah berlalunya peristiwa tersebut, ditemukan fakta-fakta yang dapat memunculkan berbagai versi sebuah peristiwa sejarah? Salah satu konspirasi yang berkembang adalah siapa dalang G30S PKI. Kali ini Mantan Pegawai mencoba merangkum 5 versi dalang di balik gerakan tanggal 30 September tahun 1965. 1. Partai Komunis Indonesia. PKI sebagai dalang G30S merupakan versi yang paling populer, paling kuno, dan paling melekat di ingatan dan hati sanubari seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, singkatan resmi untuk gerakan ini adalah G30S PKI yang diterjemahkan sebagai gerakan tanggal 30 September oleh PKI. Selama masa Orde Baru, setiap malam tanggal 30 September seluruh rakyat Indonesia diwajibkan menonton film kolosal tentang G30S PKI dengan tujuan mengenang para pahlawan revolusi. Setelah rezim Soeharto tumbang, belakangan, banyak pendapat yang mengatakan bahwa film tersebut hanyalah propaganda dalam bentuk seluloid, film kolosal sebagai doktrinasi yang melanggengkan kekuasaan Soeharto. Banyak juga ahli sejarah yang mempertanyakan doktrin bahwa PKI sebagai dalang gerakan berdarah ini. Kalau memang PKI memberontak, kenapa 3,5 juta anggotanya, yang menjadikan PKI partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Uni Soviet dan RRC, tidak melawan ketika terjadi pembersihan oleh ABRI? Mengapa partai komunis, dengan jumlah anggota terbanyak, di antara negara-negara non-komunis itu, sangat mudah diruntuhkan dalam waktu beberapa hari saja? Bahkan, putusan Mahkamah Militer luar biasa saja hanya menyebutkan individu-individu tertentu yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup dengan alasan terbukti melakukan makar. Tidak menyebutkan PKI yang melakukan makar. 2. Sebagian perwira Angkatan Darat dengan PKI sebagai pemain kedua, masalah internal AD, sebagai penyebab gerakan tanggal 30 September bertolak belakang dengan versi pertama. Teori ini pertama kali tercetus pada tajuk Rencana Surat Kabar PKI, Harian Rakyat, yang terbit tanggal 2 Oktober tahun 1965. Hermawan Sulistyo dalam bukunya, Palu Arit di Ladang Tebu, menyebut ada beberapa fakta kunci yang dianggap mendukung versi ini. Pertama, para pahlawan revolusi itu diculik oleh anggota AD. Tak ada sipil yang terlibat peristiwa tersebut. Kedua, tidak masuk akal bila PKI berjudi dengan menyingkirkan para jenderal melalui jalan kekerasan, sementara partai itu menikmati perkembangan dan kekuasaan yang sangat menguntungkan. Sumber lain menyebut gerakan ini muncul karena kesenjangan dalam internal AD, serta ambisi para perwira yang ingin memperoleh kursi kekuasaan. 3. Soekarno. Setidaknya, ada 3 buku yang menuding Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Ketiga buku tersebut mengarah kepada desoekarnoisasi, yaitu menjadikan presiden pertama itu sebagai dalang peristiwa gerakan tanggal 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta berdarah itu. Ketika buku Dake terbit di Indonesia dengan judul Soekarno File, 2005, keluarga Soekarno protes keras dan menyebutnya sebagai pembunuhan karakter terhadap Soekarno.
Untuk menyanggah buku-buku tersebut, Yayasan Bung Karno menerbitkan buku Bung Karno Difitnah pada 2006. Cetakan kedua memuat bantahan dari Kolonel CPM Maulwi Saelan, Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa. 4. Soeharto. Komandan Brigade Infanteri 1, Jaya Sakti Komando Daerah Militer V, Kolonel Abdul Latif dalam pledoi Kolonel Alatif, Soeharto terlibat G30 SPKI 1999 mengungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta pada tanggal 28 September tahun 1965, 2 hari sebelum operasi dijalankan. Bahkan, 4 jam sebelum G30S dilaksanakan, pada malam hari tanggal 30 September tahun 1965, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Menurut Latif, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Menurut Asfi, fakta bahwa Soeharto bertemu dengan Latif dan mengetahui rencana G30S, namun tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani atau Ahnasution, menjadi titik masuk bagi analisis kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto. Ada beberapa varian kudeta merangkak, antara lain disampaikan oleh Saskia Wierenga, Peter Dale Scott, dan paling akhir Subandrio, mantan Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, dan Menteri Luar Negeri. Dalam kesaksianku tentang G30S 2000, Subandrio mengungkapkan rangkaian peristiwa dari tanggal 1 Oktober tahun 1965 sampai tanggal 11 Maret tahun 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui 4 tahap, menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, membubarkan PKI, partai yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Soekarno, menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno, dan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. 5. Amerika Serikat melalui CIA. Amerika gatal melihat perkembangan PKI di Indonesia. Sebagai macan Asia, berkuasanya komunis di Indonesia bisa menimbulkan efek domino terhadap negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika hal ini terjadi, maka berarti kiamat bagi Amerika. Hal ini sebenarnya telah disinyalir oleh Bung Karno yang disampaikan dalam pidato Nawaksara 1967 yang menyebut adanya subversi Nekolim. Versi ini pada intinya menyatakan bahwa Amerika membujuk TNI AD untuk mengambil kekuasaan dari tangan Soekarno yang pro-komunis dengan membentuk Dewan Jenderal. Isu mengenai Dewan Jenderal yang sebenarnya belum terbentuk karena TNI AD masih menunggu saat yang tepat. Ini membuat PKI khawatir, sehingga timbullah tindakan untuk mencegah perebutan kekuasaan oleh TNI AD dengan cara menculik 7 perwira tinggi AD. Aksi penculikan yang kemudian dihembuskan sebagai tindakan pemberontakan inilah yang kemudian dijadikan dasar tentara atau Soeharto untuk membubarkan PKI dan memburu kader-kadernya sampai habis.